wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Mustami'in rahimakumullah. Pada malam Senin ini pengajian yang biasa dilaksanakan di Majelis Madrasah Islamic Center Nahdlatul Ulama MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Gebang adalah pengajian kitab Arba'in Nawawi yang kebetulan pada hari ini menginjak kepada Al-Haditsus Tsani Wassalasun, hadis yang ke-32. Untuk itu marilah kita mengawali acara ini kita dengan memuji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayahnya lah kita bisa mengenal dan mempelajari serta mengamalkan agama Islam, serta sholawat dan salam Allah Ta'ala mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita pun bisa mengenal, mengetahui ajaran-ajaran agama Islam adalah dari kegigihan, dari ketauladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pada malam ini yaitu kita akan mempelajari Al-Haditsus Tsani Wassalasun, maka akan saya awali dengan membaca lebih dahulu yang kemudian akan kita paparkan sesuai yang ada pada kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abi Sa'id yaitu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la darara wa la dirara. La darara, ora ana kemelaratan iku maujud, wala dirara, lan ora ana gawe kemelaratan iku maujud. Hadisun hasanun, hadis bertarafkan hasan ataupun baik. Rawahu, telah meriwayatkan hadis ini yaitu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairihima, dan yang lainnya musnadan, halnya dengan musnad. Wa rawahu, dan telah meriwayatkannya pula yaitu Malik fi Muwatta, dalam kitab Muwatta, mursalan, sebagai hadis mursal, yaitu dari sanad an Amr bin Yahya, dari Umar bin Yahya, an abihi, dari bapaknya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaqata,
maka gugur. Fasaqata maka menggugurkan. Aba Sa'idin Abi Sa'id. Fasaqata maka menggugurkan periwayatan Aba Sa'id, periwayatan ini yaitu dari Umar bin Yahya, Aba Sa'idin, dari periwayatan Abi Sa'id atau kepada periwayatan Abi Sa'id, walahu, dan periwayatan hadis yang dari Umar bin Yahya turukun, yaitu memperoleh jalan-jalan yuqawi yang dapat menguatkan ba'duha ba'dan, menguatkan sebagian dari sebagiannya. Tiga hal yang perlu kita pelajari dari hadis ini. Yang pertama mengenai periwayatan. Periwayatan dari Abi Sa'id bin Malik dikatakan ini hadis hasan dengan sanadnya mursal. Sanadnya musnadnya, ya, mursal. Kemudian nyatanya kemursalan dari hadis ini kita memperoleh dukungan dari periwayatan dari Umar bin Yahya bahwa hadis ini bisa terangkat. Hadis ini bisa terangkat menjadi derajat yang lebih tinggi lagi. Bukanlah adanya hadis periwayatan yang berbeda menjadikan bertolak belakang atau berlawanan, tidak. Dengan kata lain, berarti hadis ini adalah hadis yang dapat kita pegang, hadis yang dapat kita gunakan untuk pedoman di dalam kita hidup ataupun dalam kita memegang ataupun menggali ataupun menjadi standar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, isi daripada hadis ini yaitu la dororo wala diroro. Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in syarahnya menerangkan maksud daripada la dororo ay la yadurru ahadukum ahadan bi ghairi haqqin wala jinayatin sabiqatin. Kalau tadi saya menerjemahkan tidak ada bahaya atau kemelaratan yang maujud, ternyata di syarah Imam Nawawi menerangkan yaitu la yadurru ahadukum ahadan bi ghairi haqqin wala jinayatin sabiqatin. Tidak ada perbuatan
yang membahayakan kepada salah satu di antara kamu terhadap yang lainnya tanpa dengan adanya hak, dan juga tidak ada bahaya yang dilakukan oleh salah satu di antara kamu terhadap yang lainnya yang menyebabkan kematian. Atau apa istilahnya, mencederai, bukan istilah kemarin, mencederai, sidria, apa, melukai lah. Ini hal ini tentunya berlaku bagi umat Islam, karena hukum ataupun ajaran terutama adalah untuk diri kita yang mengaku sebagai beragama Islam. Maka tidak ada sikap ataupun tidak diperkenankan seorang muslim mempunyai sikap melukai, menyakiti kepada muslim yang lain tanpa dengan adanya hak. Apa maksudnya hak? Yaitu dalam Islam ada hukum qisas. Orang boleh menyakiti orang lain karena hukum. Si A memukul si B, maka si B boleh memukul si A karena qisas. Karena qisas. Ini itu secara maknawinya begitu, tetapi Islam nanti ada aturan, ya, ada aturan, tidak langsung semena-mena langsung kita menghukumi, ya, kepada orang yang telah membuat kita menjadi luka, tidak, tetapi harus ada al-hakim, yaitu hakim atau sebagai penengah yang orang yang bijak sana. Wala diroro, maksudnya apa wala diroro? La tadurru man darraka. Kamu tidak bisa menyakiti, memberikan bahaya kepada orang yang telah menyakiti atau memberikan bahaya kepada kamu. Di sini la dororo wala diroro. La dororo, kita tidak boleh memukul, menyakiti orang lain, ya, tidak diperkenankan. Dan juga kita tidak diperkenankan menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Jangan. Berarti di sini apa? Ada sesuatu yang perlu kita pelajari.
Selanjutnya, wa idza sabaka ahadun fala tasbahu. Wa idza asabbaka ahadun fala tasubbuhu. Apabila ada seseorang yang misui, apa istilah musibu, ngomongi, mengatakan jelek kepada kita, nyewoti, kalau bahasa Jawanya kayak gue, memusuhi, fala tasubbu, maka janganlah kamu membalas, ya, nyewoti maning kabli kena, ya. Kita disewoti toli langsung nyewoti maning. Menurut Imam Nawawi jangan dulu. Fa'id darabaka, jika orang itu memukul kamu, fala tadribak, maka janganlah kamu mukul dia. Tetapi utlub haqqaka minhu indal hakim, carilah hak kamu, ya, melalui hakim. Ya, jadi menurut Imam Nawawi di sini kita jangan menghukumi atas dasar inisiatif sendiri, meskipun kita telah dizolimi umpamanya, ya, telah disakiti, maka kita harus melalui hakimlah kita untuk mencari hak kita, yaitu membalasnya. Wa idza tasabba rajulani, apabila ada dua orang laki-laki, ya, saling bermusuhan, au taqadafa, atau saling menuduh, lam yahsil at-tiqasu, ora berhasil, tidak berhasil dengan cara pur-puran, ya wis lah, maaf-maafan wis, tidak, ya maaf-maafan oleh, tapi tetap hukum berjalan. Bal kullu ahadin ya'khudhu haqqahu bil hakim, ya. Imam Nawawi menganjurkan setiap seseorang boleh untuk mengambil haknya melalui hakim. Nah ini jadi makna la dororo wala diroro. Jadi kita tidak boleh berinisiatif, ya, melukai orang lain, dan juga tidak boleh kita berinisiatif membalas atas kezaliman seseorang dengan inisiatifnya
diri, atau dengan istilahnya menghakimi, ya. Menghakimi nggak boleh, tetapi harus melalui yaitu juru penengah yang disebut namanya dengan hakim. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, lil mutasabbaini, ma qala wa 'alal badi minhuma al-itma ma lam ya'tad al-mazlum bisababi zaid. Bagi orang, bagi dua orang yang saling apa istilah tukaran, bertengkar, tentang apa yang mereka katakan, dan terhadap apa atau terhadap orang yang mendahului dari keduanya. Al-ismu, ada dosa. Jadi apabila ada orang yang bertengkar, maka siapa yang mendahului dari keduanya itu mendapatkan dosa. Malam ya'tad al-mazlum bisababi zaid. Selagi tidak melewati batas-batas kezaliman, mendapatkan dosanya sebab apa? Bisa sebab, atau bisa babi zaid sebab ada tambahan, tukaran si A karo si B, umpama sing ngawiti si A gara-gara sira ban isun kempes, ban motor isun kempes, si B beli terima. Apa sih orang ngomong kok nganggo motor beli nuduh kita ban kempes gara-gara kita. Nah. Ditambahi yang ngansir atas nyekel motor isun, mat nyekel motor isun gak jadi ini motor kempes. Si B tidak terima. Apa hubungannya nyekel motor bari ban kempes? Nah, tambahan kian lah kang nyebabaken anane dosa. Lamun ora diladeni, ya, lamun ora diladeni,
maka dosane cukup anane sapa? Ning wong kang pertama. Tapi karena si Beng meluan nglawan, terpancing dengan omongan itu, maka uga si B kena dosa. Ini dari hadis Nabi ya. Ini demikian. Oleh karena itu kita kembali kepada pendapat Imam Nawawi, harus berdasarkan kepada apa? Hakim. Ya, kita meminta kepada hakim akan hak kita yang ada pada orang tersebut. Dengan melalui hakim maka terjadilah yang namanya adil. Tapi kalau seandainya kita sendiri yang meminta antara si A dengan si B, maka keadilan tidak bisa terwujud. Apa sebab? Tidak memiliki standar keadilan, adanya standar hawa nafsu. Belum terima kita. Kanti bane durung weruh sapa sing salah, tapi si A wis nentuaken bahwa si B salah. Si B ne ora gelem dan tidak menerima atas tuduhan tersebut. Dan si B hanya berdasarkan apa? Pemikiran ataupun perasaan dirinya sendiri. Ya lamun nyekel motor toli nyekel sepentil, kan nyekel motor pada baik. Ya, sepentilnya di lepas umpamane. Lah kan gara-gara nyekel motor, nah pengertian nyekel motor kok nyekel sepentil di, jadi kan kempes. Nah kan bisa Pak tuh. Nah, maka perlu adanya dengan orang yang ketiga untuk mencari fakta yang sebenarnya. Sebab bahasa tadi memegang kendaraan, memegang motor itu akan menjadikan salah penafsiran. Nyekel motornya nyekel padu nyekel baik, nyekel apa? Umpamane nyekel spion. Ya langkah hubungan nih bari ebane kempes. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini makanya setiap sesuatu dari hadis ini yang ke berapa? 4 ya. Yang keempatnya hendaklah kita i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berbuat adillah. Karena berbuat adil itu mendekatkan diri kita kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan itulah yang paling bijaksana. Al-hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Hadis ini sangat pendek, tetapi ini mempunyai pengertian yang sangat-sangat
mendalam sekali. Yaitu apa? Agar kita menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan. Menghilangkan kemafsadatan, melestarikan kemaslahatan. Kemaslahatan dengan kita tidak cepat-cepat menanggapi tuduhan, melainkan kita mencari kebijakan-kebijakan lebih dahulu, maka akan timbul yaitu kemaslahatan ataupun kebaikan-kebaikan yang ada, yang sehingga apa? Sehingga orang yang menuduh merasa salah, mohon maaf, saya salah, saya khilaf. Sementara B tidak terbawa arus emosinya, sehingga apa? Akur-akur baik ya. Ora saling membenci, tidak. Nah, ini menghilangkan kemafsadatan, kerusakan, yaitu hubungan silaturahimnya, ukhuwah Islamnya ya. Ini tidak rusak, meskipun dituduh segitu hebatnya, tetapi dengan kita mencari mana yang benar ya, dengan penuh keridhaan dan keikhlasan, maka kerusakan dalam ukhuwah persaudaraan ini akan sirna atau tidak terwujud adanya kerusakan. Tetapi apabila kita mendahulukan hawa nafsu, langsung kita menanggapi, menyangkal dengan tidak menyebutkan ataupun menunjukkan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang otentik, bukti-bukti yang benar ya. Maka tentu kita berarti dalam posisi yang salah di dalam melangkah dalam menjawab ataupun membalikkan ya tuduhan-tuduhan tersebut. Nah ini, jadi dalam Al-Quran pun tatkala Allah Ta'ala memberikan informasi kepada para malaikat dan makhluk yang lainnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah,
sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi, yaitu khalifah fil ard, para malaikat dan makhluk yang lain. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfikud dima. Akan adakah di muka bumi ini yang akan menumpahkan darah, artinya peperangan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, merusak bumi dan juga pertumpahan darah. Jadi akan adakah di muka bumi ini nanti ada yang merusak bumi dan juga menumpahkan darah alias berperang? Tapi Allah mengatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu terhadap apa yang engkau belum tahu. Karena malaikat yang tidak selalu ataupun yang tidak pernah berbuat maksiat, maka dia akan menjawabnya sami'na wa ata'na. Tapi berbeda dengan iblis yang pada waktu itu ada juga. Setelah Allah menjadikan Adam yang nantinya akan menjadi khalifah fil ard, dan Nabi Adam diberikan ilmu pengetahuan yang begitu hebat oleh Allah Ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semuanya diajarkan kepada Nabi Adam dan kemudian dipaparkan di hadapan mereka. Maka semuanya merasa kagum terhadap kehebatan daripada Nabi Adam. Inilah yang nanti menjadikan khalifah fil ardi. Nah ini. Tapi tatkala Allah memerintahkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis, kongkon sujud dalam arti menghormati, isun gawe makhluk kang mengko dadi khalifah fil arti semono bagus. Hormat sirah dengan bahasa sujud hormat. Semuanya sujud kecuali iblis, aba wastakbaro wa kana minal kafin. Iblis bangkang mong, ya, kongkon bahkan takabur. Iblis takoni, apa sebabnya sira beli gelem ngormati Nabi Adam? Ngapa jawabnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebabnya isun digawe sing geni, ari kaisi digawe sing bumi, dadi luwih mulia geni daripada bumi. Itu ya. Ini dan seterusnya yang akhirnya
kecemburuan yang semacam itu sampai menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga, Adam pun dikeluarkan dari surga. Ini ya. Maka dikeluarkannya dari surga berarti menjadi khalifah di bumi. Sementara iblis tidak punya jabatan apa-apa. Ya. Tapi Nabi Adam keluar dari bumi, keluar dari surga menuju ke bumi adalah menjadikan khalifah. Ya ini. Terus dari kisah ini bahwa oleh para malaikat dan yang lainnya diprediksi bahwa khalifah fil ardi tersebut ya, akan merusak bumi dan menimbulkan peperangan ataupun pertumpahan darah. Nah ini, maka ya singkat ceritanya, maka Allah turunkanlah ya, yaitu agama untuk apa? Meluruskan agar supaya Nabi Adam dan juga keturunan-keturunannya itu ya, kembali ke surga. Nah, di dalam dunia ini karena sudah diawali tadi dengan adanya peristiwa kecemburuan iblis tersebut, maka sifat keiblisannya ini ditularkan kepada manusia. Tuh, jadi makanya turunlah supaya orang itu menjadi benar, orang itu tetap dalam agama Islam melaksanakannya. Maka Rasulullah mengatakan la dororo wala diroro. Inti daripada hadis la dororo apa? Yaitu ciptakanlah kemaslahatan ya, yaitu kebaikan. Jangan menciptakan kerusakan atau kemafsadatan. Di antara kemaslahatan kemafsadatannya apa? Mentaati tadi, jangan kamu menjadi orang yang melukai orang lain. Dan meskipun kamu dilukai oleh orang lain, jangan kamu membalas dengan membuat hukum sendiri, tapi melainkan melalui pihak ketiga yang disebut namanya hakim. Maka terjadilah kemaslahatan. Tetapi bisa terjadi kemafsadatan, kerusakan di muka bumi ini apabila kita berbuat melukai orang lain, menganiaya orang lain. Lebih-lebih lagi membalas atas perbuatan jelek mereka kepada kita. Maka terjadilah dua perbuatan yang disebut merusak. Merusak apa?
bukan hanya tadi ukhuwah Islamiyah saja, tapi juga merusak tatanan budaya masyarakat. Ini akhirnya anak eng-engan, akhirnya kelompok-kelompokan. Kita si melune barisi anu baik, sebab barisi anu si omongannya bagus. Kita sing barisi anu baik, sebab barisi anu si sering membela isun, dan seterusnya dan seterusnya. Pengelompokan yang semacam itu akan menyebabkan yaitu kemafsadatan, kerusakan, yaitu terjadinya ya perkelahian ataupun persatuan antara kelompok dengan kelompok. Nah, ini para mustami'in rahimakumullah dan yang hadir di majelis ini, meskipun hadisnya sangat pendek tadi sudah katakan, tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Oleh karena itu, yuk kita menata diri kita. Apabila kita sudah terlanjur menjadi orang pemarah, orang pendendam, maka hendaklah hapuslah dendaman tersebut, hapuslah kemarahan tersebut. La taghdab. Rasulullah mengatakan sampai 3 kali, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Ya, ini dan juga apabila kita punya kemampuan untuk membalasnya, tetapi dahulukanlah kemaslahatan, dahulukanlah amal kebaikan, sesuatu yang menyebabkan, menimbulkan kemanfaatan lebih umum, itu lebih diutamakan daripada kerusakannya. Maka insya Allah apa yang diprediksi oleh malaikat, insya Allah tidak terwujud. Tetapi apa yang boleh katakan diharapkan oleh Allah Ta'ala dengan melalui kita taat dan patuh terhadap ajaran Rasulullah SAW, maka insya Allah kita menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin itu bisa atau itu yang dapat kami sampaikan ya, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bisa membangkitkan diri kita untuk meluruskan diri kita, yang sehingga kita tetap dalam keadaan iman Islam dan mudah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum wallahu muwaffiq.